Pemirsa, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga menampung sejumlah orang untuk dijual ginjalnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, polisi mengamankan 6 korban yang akan dijual ginjalnya. Para korban ditemukan di Perum Villa Mutiara Gading, Jalan Viano 9, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Senin 19 Juni. Para korban selanjutnya akan dibawa ke Kamboja untuk kemudian diambil ginjalnya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti antara lain dokumen data diri para korban dan dokumen kesehatan. Kasus ini terungkap setelah saksi mengetahui adanya penjualan ginjal di akun Facebook Donor Ginjal Indonesia. Akun ini menawarkan penjualan ginjal dengan harga Rp135 juta dengan sejumlah persyaratan. Pasca terbongkarnya sindikat penjualan organ ginjal oleh polisi, suasana rumah sekaligus sebagai tempat penampungan korban pendonor kini sepi dari aktivitas. Warga setempat menyebut pelaku dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi ke lingkungan sekitar. Inilah rumah yang sekaligus dijadikan penampungan korban penjualan organ ginjal pasca digerebek polisi. Aktivitas penampungan terlihat sepi dari kegiatan. Tidak tampak adanya aktivitas penghuni setelah polisi menangkap penghuni kontrakan pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Warga sekitar pun mengakui tidak terlalu mengenal penghuni karena tertutup dan cenderung tidak mau bersosialisasi dengan warga sekitar. Selain tertutup, jumlah orang yang datang ke lokasi penampungan silih berganti. Diduga pergantian orang merupakan korban yang menjual ginjalnya kepada pelaku. Tertutup, kadang ada ya, kadang nggak ada. Kalau di lingkungan sosialisasi? Nggak ada pernah main keluar ya, nggak pernah ada main keluar. Ya di dalam aja, paling kalau malam mereka cuman main-main di luar, di teras. Berapa orang Bu di sini? Yang saya lihat sih 3 orang, 4 orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada orang. Dewasa semua ya Bu? Hah? Dewasa semua. Dewasa semua. Mungkin dari 4 orang ini ada yang tahu gitu Bu, namanya siapa gitu satu? Nggak ada yang tahu, gitu? nggak ada yang kenal. Ya? Saya baru kenal pas kemarin, bapaknya ngasih tahu nih namanya ada yang ini. Ternyata saya cek lihat KTP yang pernah dikasih itu nggak ada namanya. Ternyata itu udah ganti orang. Oh, ganti orang. Gitu, udah ganti orang lagi. Warga sekitar menuturkan meski tertutup, tidak sedikit orang berbeda-beda yang kerap datang ke rumah ini. Jumlah penghuni tidak lebih dari 10 orang dengan usia muda dan mayoritas laki-laki. Mereka mengaku kepada Hairudin akan diberangkatkan untuk bekerja ke suatu proyek di Malaysia. Ke Malaysia mau kerja proyek gitu. Oh, berarti kalau nanyain kerja mereka jawabnya kerja proyek? Ya, iya. Ada jawaban pasti? Nggak ada, cuma ke Kamboja? Enggak, ke Malaysia. Semuanya juga ditanyain ya. Saya sering ngobrol juga Malaysia juga, semua Malaysia. Jadi orang yang banyak itu orang yang kerja gitu ya? Iya. Kerja luar negeri gitu. Iya Mbak. Tapi kayak pernah dengar apa gitu soal mungkin kayak nanti soal kesehatan dan lain sebagainya? Kalau masalah ke situnya saya kurang tahu Mbak. Paling saya juga nanya-nanya intinya aja. Kok rame terus, istilahnya mau kemana kan, apa proyek apa kerjanya gitu. Ternyata saya tanyain sih emang proyek ke Malaysia gitu. Makanya tiap bulan ganti-ganti orang Ya, kan belum ada sebulan sih, baru kemarin tuh berangkat 2 mobil. 2 mobil berangkat ke Malaysia. Ke Malaysia itu. Tapi orangnya tetap banyak ya Mas, walaupun udah berangkat 2 mobil tetap banyak. Tetap kemarin kan udah berangkat 2 mobil. Entah itu berapa orang, 6 apa berapa, terus datang lagi tuh sekitaran 5, kalau nggak salah 5 lah. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait pengungkapan sindikat jual beli ginjal, kami sudah bergabung bersama dengan Arbida Donosemito langsung dari Kabupaten Bekasi. Arbida, seperti apa kondisi di sana saat ini? Baik,
Zilvia dan juga Zakia maksud saya dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi dari rumah yang menjadi penampungan pendonor organ ginjal sindikat jaringan internasional. Tampak di belakang saya, rumah berwarna krem dan juga berpagar hitam ini dalam kondisi tidak ada aktivitas, tidak berpenghuni dan juga dalam kondisi beberapa barang berserakan di depan rumah pasca penangkapan oleh polisi pada Senin 19 Juni 2023 pada jam 1 dini hari, di mana penangkapan tersebut adalah dari pihak gabungan Polda Metro Jaya beserta dengan Polres Metro Bekasi. Dan suasana pada sore hari ini juga di sekitar lokasi dari rumah penampungan pendonor organ ginjal ini, tampak beberapa warga sekitar ini sedang berada di sekitar lokasi. Dan pada hari ini juga pemirsa memang tampak juga bahwa mereka atau warga sekitar ini juga masih tidak menyangka bahwa penghuni yang ada di rumah kontrakan di belakang saya ini terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana pelaku ini menjadikan rumah kontrakan ini menjadi tempat penampungan pendonor organ ginjal. Dan di tempat saya berdiri ini adalah berlokasi di Perumahan Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan menurut informasi, korban tersebut nantinya atau para pendonor ginjal ini nantinya akan dibawa ke luar negeri. Dan sebenarnya informasi ini masih simpang siur, di mana ada yang menyebutkan akan dibawa ke negara Kamboja, ada juga yang menyebutkan akan dibawa ke negara Malaysia. Seperti yang saya dapatkan informasi dari pengantar galon langganan dari pelaku yang berinisial A, ini bernama Khairuddin, ini menyatakan bahwa untuk dia sempat berbincang dengan penghuni kontrakan, menyatakan bahwa orang-orang yang silih berganti datang di rumah ini itu nantinya akan bekerja atau diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja proyek bangunan. Dan juga Khairuddin ini juga menyatakan bahwa kurang lebih ini ada 10 orang yang berada di rumah ini setiap harinya, di mana memang sering silih berganti orang-orang tersebut dan berbeda orang. Diduga ini pergantian orang merupakan para korban yang nantinya mendonorkan ginjalnya pada para pelaku sindikat internasional. Dan diketahui juga bahwa terdapat informasi bahwa para penghuni kontrakan ini sudah ada sejak 4 bulan. Itu menurut beberapa keterangan warga. Namun ini berbeda keterangannya dari pemilik kontrakan yang bernama Pak Sudirman, yang menyatakan bahwa penghuni kontrakan ini yang berinisial A itu sudah mengontrak sejak bulan November 2022. Sehingga kurang lebih ada sekitar 7 bulan mereka sudah mengontrak di rumah kontrakan yang berada di Bekasi ini, Zakia. Baik, Arbida, kemudian bagaimana warga sekitar selama ini mengenal dengan penghuni rumah yang baru tadi Anda katakan 7 bulan begitu ya menghuni rumah tersebut? Baik, dari warga sekitar menyatakan bahwa para komplotan atau para penghuni kontrakan yang ada di tempat ini itu dikatakan tidak berbaur atau tidak bersosialisasi maksud saya dengan warga sekitar. Pun untuk informasi selengkapnya, Zakia, saya akan ajak berbincang dengan beberapa warga, ibu-ibu yang sedang berada di sekitar lokasi rumah. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu RT yang ada di tempat ini, Ibu Nur Aisyah. Selamat sore, Bu. Sore ya. Oke, Bu, saya boleh ajak berbincang, Bu, ini terkait dengan penghuni rumah kontrakan. Ini seperti apa, Bu, sebenarnya, Bu, para penghuni kontrakan ini? Penghuni kontrakan ya sebelumnya itu ya seperti biasa, mereka aktivitas yang saya tahu ya, mereka nggak pernah keluar. Waktu itu saya pernah lihat dia hanya rumah kadang suka kosong, kadang isi. Kalau isi tuh saya tuh pernah lihat mereka di teras. Aktivitas mereka, saya pernah ngelihat mereka ya ke masjid, pernah. Makanya ada berita seperti ini, saya juga kaget. Nggak nyangka aja kok bisa gitu ya. Saya sampai saya kehilangan kecolongan gini. Makanya aduh saya bilang, ya itulah, ini emang kecerobohan saya ya sebagai ketua RT, tidak sampai ngecek gitu ya warga yang kontrak-kontrak. Baik, Bu, ini kan dikatakan bahwa beritanya simpang siur bahwa rumah ini menjadi tempat penampungan dari pendonor organ ginjal. Apakah itu benar, Bu? Ya kalau itu berita yang ini mungkin nanti biar pihak
kayak Pak RW, Pak RT saja yang menjelaskan. Kalau saya mungkin tidak bisa menjelaskan seperti yang saya tahu, hanya ya itu aja. Dikatakan bahwa warga sekitar ini mengetahui para penghuni kontrakan ini sebagai orang yang tidak berbaur, tidak bersosialisasi. Tapi dari pihak pemilik kontrakan itu menyatakan bahwa orang-orang yang menghuni kontrakan ini tuh sopan, kemudian juga berbaur, kemudian seperti belanja belanja sayur di sekitar lokasi rumah kontrakan ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Kayaknya kalau itu mas saya nggak pernah melihat ya. Mungkin kalau yang punya rumah kan memang mereka suka ngobrol mungkin ya, karena ada inian ya antara pihak pengontrak dan yang ngontrak ya. Ya mungkin kalau pihak dari itu mungkin dia suka belanja, mungkin ada ke depan belanja. Cuma saya nggak pernah melihat. Nah, Bu, ini kan dikatakan juga kalau polisi sebelumnya 2 hari sebelumnya sudah berkoordinasi dengan perwakilan warga yaitu Ketua RT begitu untuk menangkap penghuni kontrakan. Ini bagaimana Bu kemarin Bu kronologinya Bu dari polisi menghubungi kemudian sampai menangkap? Yang kemarin itu yang saya tahu ya memang sebelumnya kepolisian ada yang mencurigakan, dari pihak kepolisian meminta bapaknya untuk mengecek. Setelah itu akhirnya bapaknya ngecek, ternyata rumah kosong. Setelah kosong saya cek kembali, bapaknya udah saya ngecek benar kosong. Ya setelah 2 hari kemudian lalu ya itu ada orang, ada maghrib tuh ada orangnya, dan langsung kami laporkan ke pihak kepolisian dan malamnya langsung digerebek sama kepolisian. Sehingga pada jam 1 dini hari langsung digerebek begitu ya. Terima kasih Bu Nur Aisyah untuk waktunya, terima kasih Ibu-Ibu. Baik, nah pemirsa sampai sekarang pihak kepolisian tentunya masih mendalami kasus ini dan juga terkait dengan penangkapan pada 19 Juni lalu pada jam 1 dini hari, itu polisi sudah mengantongi beberapa alat bukti berupa dokumen data diri dan juga dokumen kesehatan dari para korban atau yang kita sebut adalah para pendonor organ ginjal dari Sindikat Jaringan Internasional. Dan saat ini juga kasus telah dilimpahkan dari Polres Metro Bekasi ke Polda Metro Jaya. Dan terkait dengan para pelaku ini nantinya terduga pelaku dijerat dengan pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan Zakia dan juga pemirsa, ketika nanti akan ada informasi terupdate akan saya sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio. Baik, Arbida Duno Sumito, terima kasih atas laporan Anda.